Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Glenn Aprilio Gosal dengan NIM 2014-2010-19 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari patofisiologi gawat darurat tentang penanggulangan kegawat daruratan. Terima kasih. Yang pertama, definisi kegawat daruratan. Gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Misalnya, seorang yang habis melakukan olahraga tiba-tiba terserang penyakit jantung, seorang yang makan tiba-tiba tersedak, seorang yang sedang membersihkan rumput di kebun tiba-tiba digigit ular. Sehingga perlu pengetahuan praktis bagi semua masyarakat tentang pertolongan pertama pada gawat darurat. Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang harus dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. Terima kasih. Yang kedua, tujuan pelayanan gawat darurat. Kondisi gawat darurat dapat terjadi di mana saja, baik pre-hospital maupun in-hospital ataupun post-hospital. Oleh karena itu, tujuan dari pertolongan gawat darurat adalah 3, yaitu A. Pre-hospital. Tentang kondisi gawat darurat pada pre-hospital dapat dilakukan orang awam, khusus ataupun petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan tindakan penanganan berupa: yang pertama, menyingkirkan benda-benda berbahaya di tempat kejadian yang berisiko menyebabkan jatuh korban lagi, misalnya pecahan kaca yang masih menggantung dan lain-lain. 2. Melakukan trace atau memilih dan menentukan kondisi gawat darurat serta membersihkan pertolongan pertama sebelum petugas kesehatan yang lebih ahli datang untuk membantu. Yang ketiga, melakukan fiksasi atau stabilisasi sementara. Yang keempat, melakukan evakuasi, yaitu korban dipindahkan ke tempat yang lebih aman atau dikirim ke pelayanan kesehatan yang sesuai kondisi korban. 5. Mempersiapkan masyarakat awam khusus dan petugas kesehatan melalui pelatihan siaga terhadap bencana. B. In-hospital. Kondisi gawat darurat in-hospital dilakukan tindakan penolong korban oleh petugas kesehatan. Tujuan pertolongan di rumah sakit adalah: 1. Memberikan pertolongan profesional kepada korban ancaman sesuai dengan kondisinya. 2. Memberikan bantuan hidup dasar (BHD) dan bantuan hidup lanjut (BHL). Yang ketiga, melakukan stabilisasi dan mempertahankan kemodinamika yang akurat. Yang keempat, melakukan rehabilitas agar produktivitas korban setelah kembali ke masyarakat setidaknya setara bila dibandingkan bencana menimpa. 5. Melakukan pendidikan kesehatan dan melatih korban mengenali kondisinya dengan segala kelebihan yang dimiliki. C. Post-hospital. Kondisi gawat darurat post-hospital, hampir semua pihak menyatakan sudah tidak ada lagi kondisi gawat darurat, padahal kondisi gawat darurat ada, yang terjadi setelah diberikan pelayanan di rumah sakit. Contohnya korban perkosa. Korban perkosa mengalami gangguan trauma psikis yang terdalam seperti merasa tidak berharga, harga diri rendah, sehingga mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Tujuan diberikan pelayanan dalam rentang post-hospital adalah: yang pertama, mengembalikan rasa percaya diri pada korban. Yang kedua, mengembalikan rasa harga diri yang hilang sehingga dapat tumbuh dan berkembang. 3. Meningkatkan kemampuan bersosialisme dan orang-orang terdekat pun masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Yang ketiga, tujuan penanggulangan gawat darurat. Tujuan penanggulangan gawat darurat adalah: A. Mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat. B. Merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai.
C. Penanggulangan korban bencana, penolong harus mengetahui penyebab kematian agar dapat mencegah kematian. Berikut ini penyebab kematian, antara lain: yang pertama, kegagalan sistem otak, kegagalan sistem pernapasan, kegagalan sistem kardiovaskuler, mati dalam bentuk waktu lebih lama, perlahan-lahan. Yang pertama, kegagalan sistem hati, yang kedua kegagalan sistem ginjal, yang ketiga kegagalan sistem pankreas. Terima kasih.